Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku yang ibu cintai, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan belajar dengan sistem daring. Ibu harapkan kalian tetap semangat, tetap konsisten di bulan Ramadan ini. Pada pertemuan sebelumnya, pada materi Tajwidul Quran, ibu menjelaskan tentang hukum nun mati dan tanwin, di mana terbagi menjadi 4, yaitu izhar, kemudian idgham, di mana idgham itu menjadi idgham bigunah dan idgham bila gunah, iqlab, dan juga ikhfa. Maka pada pertemuan kedua ini, ibu akan membahas tentang hukum mim mati. Pembagian hukum mim mati ada 3: ikhfa syafawi, idgham syafawi, dan izhar syafawi. Kita akan bahas satu persatu. Hukum mim mati terjadi ketika mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Cara membaca hukum mim mati itu terbagi menjadi 3 bagian. Seperti yang ibu sebutkan sebelumnya, ada idgham syafawi, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ikhfa syafawi. Pengertiannya terlebih dahulu. Ikhfa syafawi yaitu apabila mim sukun yang bertemu dengan huruf ba. Jadi huruf ikhfa syafawi itu hanya ada 1, yaitu huruf ba. Kemudian cara membaca ikhfa syafawi adalah tampak samar disertai dengan gunnah. Pada pertemuan sebelumnya, ibu sudah menjelaskan bahwa pengertian dari ikhfa itu adalah samar-samar. Maka cara membaca ikhfa syafawi harus samar disertai dengan gunnah. Suara bacaannya tepat berada di bibir, kedua bibir kita ya. Di sini ibu akan memberikan contoh dari ikhfa syafawi. Di sini ada 2 contoh. Lihat contoh yang pertama, mim mati menghadapi huruf ba. Maka cara membacanya nabba'ahum, samar-samar, bukan humbi. Kan kalau humbi mah itu mah jelas, ini mah ada samar-samarnya dengan dengung di bibir. Nabba'ahum bil haqqi. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ka'annahum bunyanum marsus. Di sini dibaca samar-samar dengan dengung di bibir. Baik, kita akan praktekkan membaca contoh dari ikhfa syafawi. Ibu 1 kali di sini, kalian ikuti di rumah. Nabba'ahum bil haqqi ka'annahum bunyanum marsus. Ya, itu hukum mim mati yang pertama, ikhfa syafawi. Kita lanjut. Yang kedua,
idgham syafawi atau dikenal dengan istilah idgham mimi. Pengertiannya, apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Jadi hurufnya hanya ada satu, yaitu mim. Mim bertemu dengan huruf mim, maka dinamakan idgham mimi. Cara membacanya dengan memasukkan huruf mim mati, huruf mim yang ke-1 ke dalam huruf mim di depannya, disertai dengan gunnah. Ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, membacanya langsung dimasukkan. Kita langsung ke contoh. Di sini ada 2 contoh. Kita baca contoh yang pertama. Di sini mim sukun bertemu dengan huruf mim. Wahum mustakbiruna, bukan wahum mustakbiruna, tapi ada suara dengung. Dimasukkan pada huruf mim di depannya dengan suara dengung. Kemudian contoh yang kedua, tujikum min azabin alim. Di sini mim mati bertemu dengan huruf mim lagi, di mana cara membacanya dimasukkan pada huruf mim di depannya dengan suara yang dengung. Mari kita sama-sama praktekkan cara membaca contoh idgham syafawi. Ibu 1 kali, kalian 1 kali. Yang pertama, wahum mustakbiruna. Ya, contoh yang kedua, tujikum min azabin alim. Ya, itu idgham syafawi. Langsung ke hukum mim mati yang ketiga, yaitu izhar syafawi. Sesuai dengan pengertian yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa izhar itu jelas, maka cara membaca izhar syafawi harus jelas. Izhar syafawi terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Harus kalian ingat lagi, mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Maka hurufnya 26 huruf kecuali huruf mim dan ba. Sisanya itu adalah izhar syafawi, huruf izhar syafawi. Cara membacanya dengan jelas atau jahar, tanpa gunnah. Kalau sebelumnya ikhfa syafawi dan idgham syafawi membacanya dengan gunnah, izhar syafawi tidak perlu dibaca dengan gunnah, tapi harus dibaca jelas. Terutama ketika mim mati bertemu dengan huruf fa dan huruf wa, harus tetap dibaca jelas walaupun makhrajnya berdekatan atau sama. Kita langsung masuk ke contoh. Nah, membaca wahum fiha bukan wahum, itu salah. Harus wahum fiha. Jelas dibacanya, wahum fiha. Itu contoh dari izhar syafawi. Kita lihat contoh lainnya. Karena huruf dari izhar syafawi ini sangat banyak, maka contoh di Al-Quran juga banyak. Kita akan baca sama-sama, Ibu 1 kali, kalian 1 kali. Kita akan praktekkan beberapa contoh di dalam tabel yang tersedia di PowerPoint. Kalian bisa lihat huruf izhar syafawinya hamzah. Kita baca ya, Ibu 1 kali, kalian 1 kali. Ha'atum asyaddu khalqan. Ya, contoh yang kedua huruf ta. Alam taro kaifa. Contoh yang ketiga sa. Amsalakum. Nah, ini kalian
Bisa lihat dan praktekkan sendiri di rumah contoh-contoh dari izhar syafawi. Yang selanjutnya kalian coba cari contoh hukum mimati yang 3 tadi pada surat Al-Fil dari ayat 1 sampai 5. Coba kalian lihat terlebih dahulu. Ya, kita bahas satu persatu dari mulai ayat pertama. Alam taro. Mim menghadapi huruf ta. Huruf ta ini adalah huruf dari izhar syafawi, maka membacanya jelas. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukan alam ta, itu adalah cara membaca yang salah. Kemudian ayat kedua, alam yaj'al. Mim menghadapi huruf ya, izhar syafawi. Kemudian kaidahum fi, itu adalah izhar syafawi juga. Mim menghadapi huruf fa. Ayat ketiga, wa arsala alaihim toiron ababil. Mim mati menghadapi huruf to. Itu adalah contoh dari izhar syafawi. Kemudian yang keempat, tarmihim bi. Mim mati menghadapi huruf ba, atau tadi kita sudah bahas, ini adalah contoh dari ikhfa syafawi, di mana cara membacanya bukan jelas tapi harus dengan dengung. Kemudian yang kelima, ayat kelima, waja'alahum ka. Mim mati menghadapi huruf kaf. Ini adalah contoh dari izhar syafawi, dibacanya harus jelas. Nah, sekarang coba kita praktekkan bersama-sama membaca surat Al-Fil ini sesuai dengan kaidah hukum mim mati yang telah kita pelajari. Ibu satu kali, kalian satu kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim khairan ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, itu materi tentang hukum mim mati yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harapkan setelah pertemuan pertama dan pertemuan kedua kita belajar tentang hukum nun mati dan hukum mim mati, kalian bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah semestinya. Mari kita tingkatkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Apabila ada hal yang tidak dapat kalian pahami, kalian bisa hubungi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.